اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلمه لنا وسلمه منا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid, manajerial Masjid Raya Jabal Rahmah PT Semen Padang, serta para ustaz dan ustazah yang dengan tawadhu berkenan hadir dan duduk di bawah mendengarkan materi Tarhib Ramadan yang insyaAllah akan sama-sama kita bicarakan. Alhamdulillah, kita puji Allah atas semua nikmat yang mana tidak bisa kita hitung satu persatu, dan salah satu nikmat yang sudah hampir kita terasa, yang sudah hampir kita rasakan kesempurnaannya adalah ketika Allah dekatkan kita dengan bulan Ramadan. Betapa kita rindu dengan bulan Ramadan, betapa kita ingin segera bertemu lagi dengan bulan Ramadan, dan itulah hendaknya yang ada di dada orang-orang beriman. Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau meriwayatkan bahwa para salafus saleh itu berdoa selama setahun, dan doa mereka kaitannya dengan Ramadan. 6 bulan mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan, dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar semua ibadah mereka di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mungkin 20-an hari lagi kita akan kedatangan Ramadan lagi. Ramadan 1443 Hijriah sudah kita lewati dan sudah pergi meninggalkan kita lebih kurang setahun yang lalu. Tapi ada satu pertanyaan yang agaknya ini harus menjadi pertanyaan yang sering kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah ibadah Ramadan tahun lalu kita sudah diangkat menuju Allah? Atau ibadah Ramadan kita hanya sekedar haus, lapar, dan lelah saja? Apakah siam kita di siang Ramadan tahun lalu sudah diangkat dan sudah dilaporkan kepada Allah, lalu sudah diterima oleh Allah? Apakah qiyam kita di malam-malam Ramadan tahun lalu sudah dicatat oleh Allah sebagai amal saleh? Apakah tilawatul Quran kita di Ramadan tahun lalu sudah diangkat dan sudah dicatat di sisi Allah sebagai amal saleh? Atau dia hanya menjadi rutinitas tahunan saja dan hanya menjadi penyebab kelelahan kita saja? Ini perlu kita tanyakan. Ketika tadi Ibnu Rajab Al-Hafiz, Ibnu Rajab Al-Hambali meriwayatkan bahwa para sahabat, selevel sahabat saja, selevel tabi'in, selevel tabi'ut tabi'in, mereka cemas, khawatir ibadah Ramadan yang tidak diterima. Tentu kita lebih harus lagi mengkhawatirkan itu. Satu hal yang membuat ibadah kita tidak akan diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang membuat ibadah kita tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asyahna wal adawah wal baghdha bainana wa bain ikhwanina. Perselisihan antar kita, permusuhan sesama kita yang tidak diselesaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan skip dulu, akan tunda dulu untuk menerima amal soleh kita. Rajin berpuasa, tapi masih ada masalah dengan istri atau dengan suaminya. Kuat qiyamnya, tapi masih ada masalah dengan tetangganya, apalagi dengan kerabatnya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membiarkan, yang mendiamkan permusuhan al-ghil, permusuhan antara dia dan saudaranya selama 1 tahun, maka itu sama dengan menumpahkan darah saudaranya. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan sebagai pembunuh. Jadi bukan hanya sekedar tidak diterima amal soleh kita. Maka ini yang perlu kita perhatikan juga dan perlu kita tanyakan diri kita, Bapak Ibu. Adakah pahala Ramadan kita kemarin sudah diangkat menuju Allah?
Adakah pahala Ramadan kita kemarin betul-betul berupa pahala atau sekedar penggugur kewajiban saja? Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, maka ada beberapa hal. Setidaknya di sini kami sudah mencatat 5 hal yang menjadi persiapan kita menuju Ramadan. Sya'ban ini adalah pintu menuju Ramadan. Di dalam sebuah riwayat seorang ulama mengatakan Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan untuk menyiangi, dan Ramadan adalah bulan panen. Yang tidak menanam maka dia tidak menyiangi dan dia tidak panen apa-apa. Ada isyarat dari beliau bahwa perlu kita persiapkan Ramadan. Sebanyak itu pahala Ramadan, Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Ibadahnya berkah berlimpah. Infak yang kita keluarkan berkah. Bahkan tidur kita bisa jadi ibadah kalau tidurnya tepat dan diniatkan untuk amal saleh. Itu syaratnya, Bapak. Kapan tidur menjadi ibadah? Kalau niatnya tepat, waktunya pas, dan diniatkan juga untuk amal saleh. Tapi kalau liar saja kita bilang tidur Ramadan itu ibadah, banyak yang puasa ular. Kan? Tidur setelah sahur, bangun-bangun menjelang berbuka. Ini dahsyat sekali. Salah paham tentang tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya, tidurnya orang puasa itu ibadah, itu hadisnya dhaif juga, tidak sahih. Tapi bisa jadi ibadah dengan syarat waktunya tepat dan niatnya juga tidak salah. Berkah. Bahkan Bapak Ibu dimuliakan Allah, selalu setiap menjelang Ramadan harga naik. Ini ibu-ibu, mendela naik loh harga. Ramadan dekat, mulai naik, daging naik. Karena permintaan meningkat. Ini juga sebenarnya menjadi teguran bagi kita Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kenapa permintaan meningkat ketika pembeliannya ketika barang yang dibeli itu adalah makanan? Padahal kita di Ramadan itu makannya hanya 2 kali sehari saja. Betul Bapak Ibu? Ya, 2 kali sehari. Sahur dan berbuka. Tapi kenapa persiapan kita untuk makanan di bulan Ramadan yang hanya 2 kali kita makan itu lebih banyak daripada di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, di bulan sebelumnya? Coba Bapak Ibu hari ini buka kulkas lalu difoto, dan besok Ramadan buka kulkas lalu difoto. Lihat hasil fotonya, mana yang lebih banyak makanannya. Seakan-akan persiapan Ramadan adalah persiapan makan dan minum. Itu yang diperingatkan oleh Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam rahimahullah. Beliau mengatakan, al-isti'dad li Ramadan laysa al-isti'dad lil akli wasyurbi. Persiapan Ramadan itu bukan persiapan makan dan minum. Ketika dibilang Ramadan, langsung yang teringat makanan, perbukaan, makan sahur. Apa ya kira-kira makanan yang enak agar sahur kita semangat? Apa ya kira-kira makanan yang enak saat kita berbuka? Kita juga bingung Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kenapa menjadi adat di masyarakat kita kalau berbuka makanannya harus istimewa? Bukankah sunnah berbuka dengan kurma? Bukankah sunnah berbuka dengan air? Lalu kenapa seakan-akan makanan berbuka itu harus istimewa, harus hebat, harus yang betul-betul enak? Ini yang perlu kita evaluasi juga. Ini Ramadan mendekat, apa yang kita persiapkan? Nanti sudah datang Ramadan, makanan sudah selesai, baju rayo lah. Ramadan lalu ni kan masih dakik, cuma baju rayo lah. Alah mulai itu memikirkan baju lebaran. Yang kemarin warnanya ini, kemarin lagi warnanya ini. Besok inilah warnanya. Besok inilah warnanya. Sibuk. Ramadan bukan itu Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Ketika tadi Masya Allah Ustaz kita membaca surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya yang kita perlu perhatikan Bapak Ibu, la'allakum tattaqun. Ketika Bapak Ibu melakukan perjalanan
dan tahu kita perjalanan ini panjang, maka kita bertanya, di mau juang jalan itu, di mana nanti kita akan berlabuh? Maka pertanyaan yang sama untuk Ramadan. Kenapa Allah perintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan? Kenapa Allah perintahkan kita qiyam di bulan Ramadan? Kenapa Allah perintahkan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak infak, memperbanyak amal saleh? Kenapa? La'allakum tattaqun. Karena Ramadan adalah bulan takwa dan Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Maka hal pertama yang perlu kita lakukan menyambut Ramadan, tazkiyatun nufus. Kita sucikan hati kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula zur", barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan buruk, barang siapa yang tidak melakukan perbuatan, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, barang siapa yang tidak meninggalkan beramal tanpa ilmu, maka Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makan dan minumnya ketika puasa. Sederhananya, kata Rasulullah, barang siapa hatinya yang masih kotor, penuh kedengkian, penuh iri, penuh kesombongan, maka Allah tidak butuh puasa kita. Barang siapa yang tidak meninggalkan penyakit-penyakit hati, maka Allah tidak butuh kita meninggalkan makan dan minum saat puasa. Tazkiyatun nufus. Bukankah setiap amal itu tergantung niatnya, Bapak Ibu? Innamal a'malu binniyat. Dan ittifaq, sepakat semua ulama mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati. Maka kalau hati kita bersih, insya Allah niatnya pun juga bersih. Tapi kalau hati kita tidak bersih, hati kita kotor, penuh dengan kotoran-kotoran yang menggerogoti setiap kebaikan yang akan datang, yang menghancurkan setiap potensi kebaikan, jauh kita dari kebaikan. Bagaimana mungkin akan diterima Allah? Bagaimana mungkin akan dicatat Allah sebagai amal saleh kalau niatnya tidak benar, kalau niatnya kotor, dan itu karena hati kita kotor. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang 6 itu yang menjadi pondasi kebaikan seseorang, yang menjadi penentu keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Di mana letak iman? Di hati. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu. Di mana iman itu? Di hati. La'allakum tattaqun. Di mana takwa itu? Di hati. Maka perlu kita persiapkan hati yang bersih menyambut Ramadan. Dan salah satu cara terbaik untuk membersihkan hati adalah bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang, hati akan bersih. Orang yang mudah iri dan dengki, orang yang mudah sombong, orang yang mudah tersulut amarahnya, tersulut emosinya terhadap saudaranya sendiri, ada indikasi zikirnya kurang. Dan zikrullah yang terbaik adalah salat. Zikrullah yang terbaik adalah baca Quran. Bahkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Dhunnurain pernah mengatakan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'na min tilawatil Quran." Allah, ini luar biasa perkataan beliau, Bapak Ibu. Kalaulah hati kita bersih, maka kita tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Nah, ini jadi bahan evaluasi terutama bagi kami yang menyampaikan. Coba Bapak Ibu, kita baca 1 halaman, kita baca 2 halaman Al-Quran, itu kadang ada dorongan di dalam jiwa kita yang mungkin kotor ini, cepat-cepat. Sudah tuh, habis. Sudah ayat sekian, udah banyak sekali baca. Udahlah, ada yang menunggu, ada yang menelpon, ada yang WA. Itu ada notif baru di Facebook. Ada pemberian tahu ada pemberitahuan yang baru di Instagram.
Ayo buka dulu. Seakan-akan ada hasutan itu. Padahal baru 2 halaman baca Quran. Tapi kalau lihat Instagram Bapak Ibu dimuliakan Allah, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Bahkan dia punya 3-4 akun, tidak bosan-bosan dia bolak-balik Instagramnya. Ada masalah dalam hati kita. Jadi kalau kita ingin menguji, Ustaz, hati saya bersih atau tidak, tes baca Quran. Itu kata Uthman, kalau hati kita bersih, kita tidak akan pernah kenyang dari baca Quran. Hati-hati. Dan Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan Al-Quran, Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka kalau di Sya'ban kita tidak melatih diri kita untuk banyak baca Quran, maka susah agaknya di bulan Ramadan untuk khatam. Ini yang pertama Bapak Ibu dimuliakan Allah, tazkiyatun nufus. Kita sucikan hati kita. Wal ya'fu wal yasfahu, kata Allah, maafkanlah dan lapangkan hati kalian. Jadi agar maaf kita itu sempurna Bapak Ibu dan tercatat sebagai amal saleh, 2 syaratnya. Maafkan dan selesaikan permasalahan di hati. Tidak ada lagi istilah ambol maafkan, tapi menceliak wajah itu malih ambo. Berarti masih ada masalah dalam hati. Saya sudah maafkan Anda, tapi tidak usah kita ketemu lagi. Berarti masih ada masalah dalam hati. Wal ya'fu, maafkanlah, wal yasfahu, dan lapangkanlah. Ayat ini Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT yang kita bacakan tadi, wal ya'fu wal yasfahu. Ini surat An-Nur kalau tidak salah, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah, dan seterusnya. Ini cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, beliau berjanji untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada Mistah, seorang kerabat dari Abu Bakar yang ikut memfitnah ibunda Aisyah berzina saat itu. Na'udzubillah. Bahkan Abu Bakar bersumpah, demi Allah aku tidak akan beri lagi dia nafkah, karena dia miskin tapi dia ikut memfitnah, ikut menuduh anak saya. Lalu Allah tegur, jangan bersumpah. Padahal yang salah Mistah, yang durhaka Mistah, yang tidak tahu untung Mistah saat itu. Tapi kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, yang disuruh memaafkan Abu Bakar, yang disuruh lapang dada Abu Bakar As-Siddiq. Maka untuk mensucikan hati selain zikrullah, kita mulai maafkan saudara-saudara kita, Bapak Ibu. Makanya walaupun tidak ada anjuran resmi dari Rasulullah SAW, tapi setidaknya ada anjuran tersirat untuk memaafkan dan minta maaf sebelum Ramadan. Hadis-hadis yang mengatakan tentang minta maaf sebelum Ramadan itu dhaif rata-rata. Tapi maknanya betul. Artinya jangan mentang-mentang hadisnya dhaif lalu tidak kita amalkan langsung begitu. Tidak. Memang tidak ada hadisnya, tapi ada maknanya di hadis lain. Saat kita yakini ini perintah Nabi ini Ustaz, untuk minta maaf sebelum Ramadan, baru berlaku bid'ahnya. Tapi kalau kita yakini ini bukan perintah Nabi secara eksplisit, secara resmi, tapi ada makna yang terkandung di dalam hadis-hadis lain, terkandung di perkataan ulama-ulama, maka tidak masalah kita meminta maaf dan saling memaafkan sebelum Ramadan, agar hati kita suci. Jadi jangan ada lagi ambulah 3 tahun Ramadan Ustaz sama tetangga tidak pernah bersapu-sapu. Tidak naik pahala Ramadan kita, tidak dinaikkan. Kewajiban kita gugur, iya, tapi tidak dinaikkan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tazkiyatun nufus. Yang kedua Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita sambut Ramadan di bulan Sya'ban ini. Jangan menunggu H-1 Ramadan, jangan menunggu H-2 Ramadan. Di bulan Sya'ban ini, hari ini, saat ini, linatuba ilallah, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ar-Rasail Ramadaniyah ya. Ini pesan-pesan Ramadan sebelum Ramadan, berarti di bulan Sya'ban. Kapan? Kalau bisa hari ini, sekarang, saat ini, bertaubat kepada Allah. Bukankah kemalasan kita untuk beribadah itu karena dosa? Bukankah
hati kita yang kotor, lalu kemudian ingin cepat selesai baca Quran, ingin cepat selesai tarawih, ingin cepat selesai witir, ingin cepat berbuka dan seterusnya. Bukankah itu kerana dosa yang ada di hati kita? Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita saling memaafkan, meminta maaf, kalau ini kita minta ampun kepada Allah. Tidak mungkin orang masuk ke bulan Ramadan, kemudian dosanya banyak, lalu dia semangat beribadah di bulan Ramadan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia bisa khusyuk salat sedangkan dia belum taubat dari dosanya, apalagi dosa besar yang tidak akan diampuni Allah kecuali dengan bertaubat. Kalau dosa-dosa kecil rasanya kayaknya saya tidak punya dosa besar, Ustaz. Kayaknya saya tidak pernah berzina. Seingat saya tidak pernah berzina. Saya tidak pernah durhaka pada orang tua. Saya tidak pernah menyakiti tetangga. Saya tidak pernah bersaksi dengan kesaksian palsu. Saya tidak pernah berbuat zalim rasanya, Ustaz. Tapi yang kecil-kecil agaknya banyak, Ustaz. Nah, banyak cara untuk menggugurkan dosa-dosa kecil. Berwudu, gugur dosa kecil kita. Hadir di majlis ilmu, gugur dosa kecil kita. Karena kata Rasulullah SAW, nanti setelah selesai majlis ilmu seperti ini, malaikat akan berseru kepada seluruh peserta yang hadir, Qumu maghfurun lakum. Berdirilah kalian, pulanglah, dosa-dosa kecil kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti karena kata malaikat pulanglah tidak boleh sarapan. Tidak, Pak Ibu. Boleh sarapan, nanti sarapan dulu baru pulang. InsyaAllah tetap diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat niatnya ikhlas. Walaupun ngantuk-ngantuk dikit atau masih sambil chat dengan orang lain, tak masalah. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah. Tidak masalah. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah. Dan nanti dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap majlis ilmu kita hadir, kita mendapatkan pengampunan dosa dari Allah. Setiap kita berwuduk dapat pengampunan dosa dari Allah. Setiap kita salat dapat pengampunan dosa dari Allah. Setiap kita melangkah ke masjid dapat pengampunan dosa dari Allah. Setiap kita pulang dari masjid dapat pengampunan dosa dari Allah. Setiap kita berbuat baik pada orang lain dapat pengampunan dosa dari Allah. Setiap kita tersenyum dengan ikhlas kepada orang lain dapat pengampunan dosa dari Allah. Maka bulan Sya'ban ini adalah bulan taubat bagi kita. Pastikan banyak majlis ilmu yang kita hadiri. Kalau bisa di bulan Sya'ban ini kita latihan untuk menjaga wudhu kita. Karena setiap wudhu maka dosa kita juga diampuni Allah. Sya'ban adalah bulan taubat. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ini yang kedua. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak Ibu dimuliakan Allah, perlu agaknya kita ketahui fadaila Ramadan. Kita perlu tahu keutamaan bulan Ramadan untuk mengulang-ulang kaji. Pertanda setiap Ramadan datang setiap tahunnya kita menjadi insan yang lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Apa tandanya? Selalu kita perbaharui ilmu kita tentang Ramadan, tentang keutamaan Ramadan. Apa kata Rasulullah SAW? Fihi tufattahu abwabul jinan. Di bulan Ramadan dibuka pintu syurga. Ini pasti hadis ini semua kita sudah dengar, Bapak Ibu. Selama 30 hari di bulan Ramadan Allah buka pintu syurga. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih fima ma'na, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi utaqa'a fi kulli laylatin fi syahri Ramadan. Atau kama qala Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah akan membebaskan para hamba setiap malam selama Ramadan dari api neraka. Apa arti dibebaskan, Bapak Ibu? Kita tidak akan masuk neraka. Kalau tidak bisa dapat kebebasan itu di malam pertama, kejar di malam kedua. Kalau tidak bisa, kejar di malam ketiga. Tidak bisa juga, kejar terus, kejar terus. Masa 30 kesempatan yang Allah berikan, satu pun kita tak dapat? Bahkan lebih hebat lagi kalau 30 kali Allah bebaskan kita dari belenggu api neraka. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh para ulama, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami dari ikatan api neraka. Karena semua kita ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, berpotensi untuk masuk neraka. Tetapi besar juga potensi kita untuk terlepas dari belenggu neraka tersebut. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita perlu tahu di Ramadan itu ditutup pintu neraka. Dan malulah kita kepada Allah Bapak Ibu. Saat Allah buka pintu syurga dan Allah tutup pintu neraka, tapi Allah masih temukan kita bermaksiat di bulan Ramadan. Malu kepada Allah. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, nah ini pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Tapi ternyata kita masih berbuat dosa dengan handphone kita. Kita masih berbuat dosa dengan laptop kita. Kita masih berbuat dosa dengan telinga kita. Ternyata kita masih berbuat dosa dengan mata kita. Ternyata kita masih berbuat dosa dengan lisan kita. Makanya kata Rasulullah, kam min sa'imin laisa lahu min siyamin illa al-ju'i wal 'atash, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang berpuasa, semua puasa. Ketika dikatakan sidang isbat, Ramadan datang, semua berpuasa. Semua menahan haus dan lapar. Tapi sangat banyak orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Kata Rasulullah, wa tughallu fihi syayatin. Selama bulan Ramadan, syaitan dari bangsa jin itu diikat, tapi dari bangsa manusia enggak Bapak Ibu. Maka syaitan-syaitan yang ada di grup WA kita buang semua. Syaitan-syaitan yang ada di tongkrongan kita buang semua. Syaitan-syaitan yang ada di layar kaca kita buang. Dan syaitan berkedok religi selama Ramadan banyak Bapak Ibu. Sinetron religi 30 episod pula. Sama dengan jumlah juz Quran. Satu episod 40 menit, 50 menit. Diskon-diskon. Itu di satu sisi bisa jadi syaitan. Kalau gara-gara itu kita jadi lalai beribadah. Betapa banyak orang yang mengejar diskon tapi lupa dengan pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti diskon itu jadi syaitan. Jangan marah Bu. Ya, kalau membuat kita lalai dari ibadah, dia bisa jadi syaitan. Dan yang suka diskon sebenarnya bukan Bapak Ibu, bukan ibu-ibu saja, Bapak juga. Saya juga suka diskon, Pak. Siapa yang tidak suka? Tapi kalau menyebabkan kita setiap hari cari Shopee-nya, Tokopedia-nya, boleh macam-macam lah. Diskon, kan judulnya hebat Bapak Ibu, diskon Ramadan. Kalau bisa kita sesuaikan, tidak membuat kita lalai dari ibadah, silahkan. Fabiha wa ni'mah, tidak masalah. Tapi kalau gara-gara itu kita sibuk aja nanya diskon, bisa jadi syaitan. Syaitan manusia tidak dibelenggu oleh Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan sayangnya Bani Adam di bulan Ramadan, sayangnya sebagian umat Rasulullah di bulan Ramadan. Allah ikat, Allah belenggu syaitan dari bangsa jin. Malah syaitan manusia yang mengambil alih pekerjaan syaitan bangsa jin. Kalau ada rasanya grup WhatsApp yang tidak manfaat, dari sekarang keluar Pak Ibu. Mohon maaf, persiapan Ramadan saya keluar ya dari grup ini. Kalau rasanya Instagram kita akan mengalihkan kita dari amal soleh selama Ramadan, dari sekarang insya Allah tidak berat Bapak Ibu. Insya Allah paling 4 hari 5 hari aja, seminggu lah agak berat rasanya. Meninggalkan kebiasaan ngecek Instagram, apalagi yang anak-anak muda ini, termasuk kami, itu tidak akan berat. Seminggu ya, cuma setelah itu terbiasa kita tanpa Instagram. Insya Allah aman, nyaman. Ini bulan kebaikan, musim panen, musim ketaatan. Semua orang taat beribadah, kita masih menunduk di depan HP kita. Semua orang sujud kepada Allah qiyam Ramadan, kita masih sibuk main bareng, PUBG-nya, Free Fire-nya, dan seterusnya. Malu kepada Allah. Allah sudah spesialkan bulan Ramadan. Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka. Tapi kita masih sibuk dengan yang tidak-tidak. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahui keutamaan Ramadan. Ramadan adalah madrasatul akhlak. Ramadan adalah bulan untuk memperbaiki akhlak. Ramadan harusnya membuat akhlak kita menjadi lebih baik, menjadikan kita lebih lembut, menjadikan kita lebih peduli dengan orang lain. Harusnya begitu. Bukankah Rasulullah memotivasi kita
untuk memberikan perbukaan kepada orang lain, berarti ada kepedulian di bulan Ramadan. Bukankah saat di bulan Ramadan kita merasakan laparnya orang-orang miskin, hausnya orang-orang miskin? Hendaknya meningkat kepedulian kita di bulan Ramadan. Bukankah di bulan Ramadan kita sama-sama menahan lapar, kaya, miskin, tua, muda? Hendaknya bertambah kepedulian kita di bulan Ramadan. Dan akhlak yang mulia adalah saat kita peduli dengan sesama. Jangan sampai Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya menahan akhlak dulu di siang Ramadan. Lalu kita bilang ke teman kita mungkin, ya, mentang-mentang ada hadis Rasulullah SAW, kalau kamu sedang berpuasa, lalu kemudian ada yang mengajak berdebat atau ada yang mengajak berantem dan seterusnya, faqul inni shaim, kata Rasulullah, maka katakanlah saya berpuasa. Bukan berarti setelah berbuka hajar. Tidak Bapak Ibu. Kalian lebih kuat siap maghrib. Tidak. Harusnya puasa siang kita berefek di malam harinya. Maka mohon maaf Bapak Ibu, ini salah satu akhlak yang kita coba latihan, khususnya bapak-bapak yang masih Allah uji dengan rokok ini. Ya Allah uji, itu ujian dari Allah. Kita tidak pernah membenci orang yang merokok, tidak pernah. Kita sayang, kita doakan hidayah untuk mereka yang masih Allah uji dengan rokok. Sudah bisa menahan rokok dari pagi sampai maghrib, pas mendengar Allahu Akbar, langsung berbuka dengan asap rokok. Apakah rokok itu haram? Haram. Yang bilang makruh tuh ustaznya merokok juga itu. Kemungkinan besar. Ulama yang bilang rokok itu makruh, kemungkinan beliau juga merokok. Masih Allah uji dengan rokok. Atau punya warung yang masih jual rokok. Tidak ada. Ya, rokok itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Kalau memang rokok itu baik, kasihlah anak kita, istri kita rokok. Karena baik. Oke, tidak baik Ustaz, tapi susah Ustaz. Dan rata-rata orang yang merokok, banyak punya kawan yang merokok Bapak Ibu. Rata-rata yang merokok itu Bapak Ibu tahu rokok itu buruk, tapi Ustaz susah memberhentikannya. Ramadan momentum untuk itu. Bayangkan yang selama ini air yang menjadi kebutuhan primer kita bisa kita tahan dari subuh sampai maghrib. Makan yang menjadi kebutuhan pokok kita bisa kita tahan dari subuh sampai maghrib. Lalu kenapa kita lukai itu semua dengan berbuka sambil menghisap rokok? Ramadan momentum untuk memperbaiki akhlak. Salah satunya untuk meninggalkan rokok. Kita doakan yang bertekad meninggalkan rokok, semoga Allah mudahkan. Dan semoga Allah pertemukan dengan orang-orang yang juga bertekad untuk berhenti merokok. Kadang dia sudah berhenti merokok seminggu, 2 minggu, tapi ketemu dengan teman-teman syaitannya lain yang juga merokok. Akhirnya yang biasanya tidak mau berbagi rokok, sekarang nyuagi hasil rokok. Ambil rasa bungkui Pak. Minal jinnati wan nas. Kan syaitan itu Bapak Ibu dari manusia dan jin. Ini mohon maaf, semoga Allah SWT kuatkan. Mungkin kita bisa saja berbeda pendapat tentang hukum rokok, ya tidak masalah, kita berbeda, tidak masalah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga bulan romantis sebenarnya. Wah, tadi Ustaz kita baca uhilla lakum lailatas siyam ar-rafath ila nisaikum. Kata Allah, dihalalkan bagi kalian malam-malam Ramadan untuk berhubungan suami istri. Mungkin kita berpikir, ya ini kan ayat hukum Ustaz, tidak masalah. Masa ya selama Ramadan kita disuruh juga puasa berhubungan suami istri? Tidak, memang secara logiknya kita lihat ayat ini hukum. Tapi kalau kita dalami lagi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah kemesraan antara suami dan istri di bulan Ramadan. Tambah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." Istri itu adalah pakaian untuk suami dan suami adalah pakaian untuk istri. Tanpa pakaian kita malu. Robek pakaian kita malu. Sobek pakaian nampak aurat. Nah, begitu juga suami dan istri. Ini bulan romantisme. Kita mulai. Ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ini yang ketiga. Nah, barulah yang keempat. Nah, ini mungkin nanti terkait dengan pertanyaan yang banyak akan kita tanyakan tentang hukum-hukum atau sunnah-sunnah di bulan Ramadan.
Nanti mungkin ini kita perkaya dengan tanya jawab saja kalau memang ada yang ditanyakan, yang perlu ditanyakan dan mampu kami jawab. Terus sebenarnya Ustaz Indrani juga bisa menjawab sebenarnya Pak Ibu dimuliakan Allah SWT. Ya, dan kami sebetulnya tidak pernah janjian untuk pakai jubah hitamnya Pak Ibu. Kami janjian pakai jubah, iya, tapi sama-sama warna hitam enggak. Cuma beliau ingin melihatkan mana jubah yang mahal dan mana jubah yang harga biasa saja. Ya, insyaallah. Ini Amal Indra guru kita juga. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kita izinkan juga moderator untuk menjawab. Juga ada banyak ustaz kita di sini ya. Ada Ustaz Nufri, ada Ustaz Hasan, ada Ustaz Dito, dan seterusnya. Banyak asatidz kita yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mungkin juga ada para ustazah yang hadir di belakang, masya Allah, yang tawadhu, duduk mau mendengarkan penjelasan dari kami. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, banyak hal lah yang kita tahu tentang Ramadan, hukum-hukum yang terkait dengan Ramadan. Ya, sunnah-sunnahnya. Sahur itu sunnah, kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis suhuri aw fis sahuri barakah. Sahurlah kalian. Rasulullah tidak mengatakan makan sahurlah, enggak Bapak Ibu. Tapi kata Rasulullah, sahurlah, minimal minum. Sebaik-baik makan sahur adalah kurma. Dan sahur itu bukan berarti agar kita kenyang sampai berbuka, enggak Bapak Ibu. 7 botol minum air. Sampai mual. Ada sudah mual masih dipaksanya juga. Kenapa? Biar enggak haus, Ustaz. Jam 10:30 siang udah haus lagi gitu. Dan yang sunnah dalam sahur itu adalah makin dekat ke subuh. Semakin dekat ke subuh, semakin baik sahur kita. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, salah kalau ada orang yang pulang tarawih hanya makan. Tanya oleh kawannya, makan apa? Sahur. Enggak sahur. Sahur itu artinya adalah malam menjelang subuh. Itu sahur. Ashar, wabil asharuhum yastaghfirun. Di waktu sahur, lebih kurang 2 jam atau 3 jam sebelum subuh. Nah, itu sudah masuk waktu sahur. Dan yang terbaiknya semakin dekat dengan waktu subuh. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW dan para sahabat itu makan sahur biqadri 40 ayat atau kama qil. Lebih kurang waktu Rasulullah, jarak antara sahur dan azan subuh itu azannya Abdullah bin Umi Maktum. Jadi Bapak Ibu, azan di waktu Ramadan itu 2 kali. Yang pertama azan Bilal. Azan Bilal ini waktunya sama dengan waktu imsak kita, waktu sirine. Itu azan Bilal di zaman Rasulullah. Jadi makanya kalau ditanya, Ustaz, apakah sunnah sirine itu? Tidak sunnah, yang sunnah itu azan. Azan tanpa as-salatu khairum minan naum. Pertanda sebentar lagi waktu subuh akan masuk. Kalau sudah azan Abdullah bin Umi Maktum, kata Rasulullah, stop makan dan minum. Sahur. Dan kapan kita berhenti sahur? Ketika azan subuh atau ketika mendengar sirine, Pak? Hah? Ketika azan, Pak? Kalau mati lampu enggak azan-azan, Pak? Maka kita berhenti sahur ketika masuk waktu subuh. Ada tidak ada azan, terdengar atau tidak terdengar azan, makanya perlu imsakiyah. Perlu imsakiyah di rumah kita. Dan insya Allah kalau jamnya online itu jamnya tepat. Sekarang ini jam 6.56. Tepat insya Allah. Ya, sama 6.56. Maka jangan khawatir. Kalau udah masuk waktu subuh, udah berhenti. Nggak ada makan je lah. Weh, lah jam 5:30. Alun azan lah. Makan je tadi. Nggak, keliru seperti itu. Sama dengan berbuka. Bapak Ibu, kapan waktu berbuka? Azan atau masuk waktu? Masuk waktu. Ada seorang ketua masjid nelfon garing masjid, kalau masuk waktu kok alun azan je. Yang bapak ini memang menunggu azan saja baru berbuka. Diteleponnya lah garing masjidnya, Ustaz, lah masuk waktu bakok alun azan je le. Kecek garing masjidnya, Bu. Ambo berbuka lu, Pak. Rugi. Padahal yang membedakan puasa kita dengan orang-orang sebelum kita adalah kita disunahkan mempercepat berbuka. Bahkan kata Rasulullah SAW, semakin kita percepat berbuka, kalau sudah masuk waktu, maksudnya Pak Ibu, jangan tentang cepat. Wih, mirip azan maghrib kok, padahal azan asar baru. Anda juga. Maksudnya kalau sudah masuk waktu, segerakan berbuka, batalkan cepat. Maka semakin cepat pula keberkahan datang untuk kita. Tapi semakin kita menunda-nunda berbuka, semakin tertunda juga keberkahan untuk kita. Begitu kata Rasulullah yang dijelaskan oleh para ulama. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ini perlu juga kita perhatikan. Yang sering ditanyakan juga, bolehkah sikat gigi saat berpuasa? Apakah sikat gigi membatalkan puasa, Bapak Ibu?
Iya kalau diminum odolnya, dimakan semuanya. Tapi kalau sekedar sikat gigi, kumur-kumur buang, tak masalah. Tidak masalah. Tapi ada yang nyambi, Ustaz, ambo setiap gosok gigi pasti masuk air. Kalau pasti masuk, dosa sikat gigi. Tapi kalau tak ada, aman Ustaz, biasa, normal, sikat gigi, tak masalah. Ustaz, bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, bau mulutnya orang berpuasa itu lebih disukai Allah daripada bau kasturi syurga? Betul, bukan berarti gosok gigi menghilangkan keutamaan itu. Walaupun ada sebagian pendapat ulama yang bilang, ya, lebih baik tidak sikat gigi. Artinya ketika saat puasa, ketika sahur silahkan, setelah berbuka silahkan. Cuma ini hanya pendapat yang dasarnya tidak kuat. Artinya kalau ada yang perlu sikat gigi, silahkan sikat gigi. Tapi kalau Ustaz, saya cukup kalau Ustaz sikat gigi setelah sahur dan setelah berbuka juga tidak masalah. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, banyak hal lagi sebenarnya nih. Hukum-hukum puasa atau sunnah-sunnah puasa yang mungkin nanti kita akan perkaya dengan tanya jawab. Ya, karena kami menargetkan jam 7 sebenarnya selesai. Habis itu baru tanya jawab. Cuma Bapak Ibu dimuliakan Allah, satu hal lagi nih yang kadang menjadi pertanyaan dan masih ada ibu-ibu, ya ini karena ibu-ibu yang bertanya. Beliau menanyakan, Ustaz, apakah menangis itu membatalkan puasa? Ini ibu-ibu yang bertanya di sebuah tempat di sana. Lu saya jawab, Bu, kalau sambil nangisnya minum Fanta, Coca-Cola, ayo batal puasa. Tapi kalau nangis saja tidak masalah. Tapi kalau nyo alirkan air mata tu ke mulutnya, lalu nyo teguk, dapat 2-3 teguk, itu batal puasa. Tidak ada. Menangis, berkata kotor juga tidak membatalkan puasa, tapi merusak puasa. Makanya hanya dapat haus dan lapar saja, tidak dapat apa-apa. Perlu. Kalau rukun puasa kita semua sudah tahu. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ini penting untuk kita ulang-ulang lagi ilmunya. Yang terakhir Bapak Ibu dimuliakan Allah, jaga kesehatan dari sekarang. Makanya doa para ulama, para salafus saleh, Allahumma sallimna ila Ramadan, ya Allah selamatkan. Jadi bukan sekedar sampai, tapi selamatkan kami ke bulan Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan dan jadikan kami orang yang sehat, kuat dan bugar selama Ramadan. Supaya qiyamnya sempurna, siyamnya juga sempurna. Jadi jaga kesehatan kita dari sekarang, mulai atur pola makan. Ya, mungkin nanti muncul juga pertanyaan dari ibu-ibu. Ini juga pernah ditanyakan waktu tarik Ramadan beberapa waktu yang lalu. Ustaz, apa hukumnya ibu-ibu mencicipi makanan? Kalau sesendok kadang tu tak cicip nama tu. Tapi kalau sekedar merasakan asinnya pas atau tidak, apa hukumnya? Wallahu a'lam bishawab, Ibu dimuliakan Allah SWT. Wallahu a'lam. Selagi tidak masuk ke tenggorokan, ya, itu tidak akan membatalkan puasa. Kalau tidak masuk ke dalam, tidak akan membatalkan puasa. Ustaz, apa hukumnya mencium-cium makanan? Kan masuk baunya ke mulut. Nah, tidak batal puasa kita. Ya, tidak. Tapi kalau pas dicium tu, naik lo dagingnya naik lah, dia batal puasa. Tapi kami tutup dengan ini. Kami kasih atau kami berikan tips supaya Ibu dimuliakan Allah. Kalau ada rezeki, ya, kalau bisa selama Ramadan, ibu-ibu tak usah masak. Coba pesan catering aja selama bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu bisa berlomba-lomba beramal saleh, betul-betul hanya untuk Allah. Kalau ada rezeki, ya. Jadi betul-betul nih Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, tidak ada lagi ceritanya ibu kurang tidur gara-gara masak, kan gitu. Tapi Ustaz, itu loh pahala ambo. Itu silakan. Ini kan hanya usulan saja, supaya khatamnya bisa sama banyak dengan bapak. Jadi tidak ada alasan lagi. Apa banyak khatam bapak tu ya, ambo yang masak. Tapi kalau seandainya catering kan aman. Malam datang untuk sahur, nanti sore datang untuk berbuka dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ini adalah bulan kita untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga memperbaiki hubungan sesama manusia. Bulan Sya'ban adalah bulan tazkiyatun nufus, bulan untuk mensucikan hati, bulan untuk taubat kepada Allah SWT, bulan untuk berlatih memaksimalkan ibadah selama Ramadan. Karena akan ada masanya nanti orang yang tidak mempersiapkan Ramadan, saat Ramadan datang dia akan bertanya-tanya, Ramadan saya. Lalu ketika dia puasa di siang hari pertama, hari kedua Ramadan, dia buka airnya, contoh,
Dia buka airnya, ini siang Ramadan nih. Bismillah. Lalu dibilang sama temannya, udah puasa. Astagfirullah, lupa ambo. Kadang ada yang orang sudah puasa 13 hari, dia masih belum puasa juga. Banyak di warung tenda tu Pak Ibu. Ditanya, Pak, kau tidak puasa? Kalau nampak hilal Ramadan yang boleh. Maka dari sekarang perlu kita persiapkan Ramadan kita. Demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Kami yakin banyak hal yang menjadi pengulangan-pengulangan kajian untuk Bapak Ibu. Tapi inilah cara kita untuk memperbarui fikiran kita, hati kita, dan fisik kita untuk menyambut Ramadan di tahun 1440 Hijriah ini. 44 ya, 1444 Hijriah ini. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Pasti banyak salah, banyak khilaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Astagfirullah. Kepada kita semua kami mohon maaf. Jikalau ada pertanyaan yang ringan-ringan saja, kami akan terima. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.